Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, di antara rentang waktu tahun 1868 ya, sampai 1945, kita tahu bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Belanda. Masyarakat begitu terpuruk saat itu. Kurang pendidikan, ya, miskin, penyakitan pula, ya. Begitu menyedihkan keadaan bangsa ini. Alhamdulillah, kabar baiknya saat itu hadir seorang pembaharu yang membawa kemajuan untuk bangsa ini. Dia adalah Muhammad Darwis, atau yang kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Muhammad Darwis atau yang di kemudian hari dikenal dengan Kiai Ahmad Dahlan ini, beliau adalah putra keempat Kiai Haji Abu Bakar dan Nyai Haji Abu Bakar. Ayahnya adalah imam besar di Masjid Kauman, Yogyakarta. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, kalau kita hendak tahu nasab beliau, ya, sampai ke atas, beliau adalah keturunan ke-12 Maulana Malik Ibrahim. Kita tahu Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu tim dakwah yang dikenal dengan Wali Songo, ya, yang berdakwah di tanah Jawa. Jadi Muhammad Darwis atau Kiai Dahlan ini adalah masih keturunan Wali Songo. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, Darwis kecil, ya, adalah seorang anak yang santun, ya. Dia ramah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan yang paling penting, Darwis kecil adalah anak yang sangat bersemangat untuk belajar. Dia belajar kepada ayahnya yang seorang imam Masjid Kauman dan kepada ulama-ulama di sekitar Keraton Yogyakarta, ya. Kemudian setelah itu pada usia ke-15 tahun beliau melanjutkan belajar ke Mekah. Nah, di Mekah inilah kemudian beliau bertemu dan membaca, ya. Sebagian bertemu langsung dengan ulama-ulama itu dan sebagian juga membaca literatur. Di usia 15 tahun, ya, usia yang masih belia, bertemu dengan orang-orang besar, para pembaharu Islam, ya, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, ya, dan berbagai literatur tokoh-tokoh pembaharuan, ya, Muslim modern, beliau baca di sana. Belajar selama 5 tahun, ya. Kalau kuliah itu sudah tamat, ya, sudah selesai. Beliau belajar dari banyak ulama. Nah, ketekunan beliau dan kecerdasan beliau, dia tampil menjadi seorang pelajar, seorang santri yang sangat menonjol. Selang 5 tahun kemudian beliau pulang ke Indonesia. Nah, saat beliau pulang ke Indonesia, dia melihat tuh, ya, keadaan di Indonesia yang begitu tertinggal dengan dunia di belahan sana, ya. Kemiskinan, ya, ketertinggalan dalam bidang pendidikan, dan macam-macam penderitaan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dia sadar tuh betapa tidak enaknya menjadi bangsa yang terjajah. Nah, kemudian disitulah Kiai Ahmad Dahlan, ya, nama ini didapat saat beliau di Mekah, ya. Jadi dulu kalau selesai haji itu biasanya diberi nama. Nah, kebetulan Muhammad Darwis ini diberi nama Ahmad Dahlan. Nah, pulang beliau dengan nama yang baru ini, Ahmad Dahlan. Dia melihat sekitar ketimpangan yang luar biasa, termasuk tanpa terkecuali adalah kondisi umat Islam yang sangat memprihatinkan, ya. Tertinggal begitu jauh, pendidikan Islam tertinggal begitu jauh. Kita tahu di masa penjajahan tidak mudah orang dapat mengikuti sekolah umum, ya, terutama. Jadi ada dikotomi antara sekolah umum dan sekolah agama. Yang sekolah agama belajar di pesantren itu, ya, dengan pelajaran yang terbatas, tidak tahu ilmu umum. Bahkan terkenal saat itu pesantren itu adalah tempat yang kumuh, sarang penyakit dan seterusnya, gitu, ya. Nah, pendek kata, umat Islam tertinggal begitu jauh. Itu satu hal, ya. Yang kedua, ajaran Islam juga tercampur dengan budaya lokal, ya, mistik yang dikenal dengan tahayul, bid'ah, dan khurafat, ya. Jadi agama yang seharusnya menjadi panduan hidup
itu hanya dijadikan doa-doa, gitu ya, tidak memajukan kehidupan. Nah, sahabat milenial yang dirahmati Allah, melihat situasi semacam ini, maka kemudian Kiai Dahlan melakukan pembaharuan. Ini tidak tepat, ya. Kaum muslimin harus bangkit dari keterpurukan. Ya, kemudian beliau mulai mengadakan pembaharuan. Ajaran Islam yang tadinya hanya di masjid-masjid, ya, cukup hanya beribadah, berdoa di atas sajadah, ya. Bahkan ada yang diantara mereka hanya rajin datang ke kuburan, bahkan tercampur dengan budaya mistik, ya, ada sesaji dan lain-lain. Nah, beliau ubah tuh menjadi apa? Menjadi ajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, dia bawa tuh Islam yang tadinya hanya ritual dibawa menjadi Islam aksi sosial. Oke? Ya, inilah salah satu cirinya Islam yang dibawa oleh Kiai Dahlan, ya. Islam yang ritual menjadi aksi sosial, kemudian diberikan sentuhan cara pikir modern menjadi Islam modern atau yang dikenal dengan Islam berkemajuan. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itulah kemudian dengan mengkaji surat Al-Maun, Kiai Dahlan bersama santrinya turun tuh ke jalan. Ya, dilihatnya itu kaum fakir miskin, didata, kemudian diberikan bantuan, aksi. Jadi Al-Qur'an tidak hanya dibaca, dijadikan doa, tapi dieksekusi menjadi aksi nyata dalam kehidupan. Ditolong tuh orang-orang miskin. Oke ya, jadi Islam menjadi nyata dalam kehidupan di tangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, berkontribusi dalam kehidupan, bukan hanya sebagai doa-doa saja. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, beliau punya basis, ya, punya tempat untuk berjuang di musola beliau yang dikenal dengan Langgar Kidul. Nah, sekarang masih ada. Kalau teman-teman ke Jogja, ya, sempatkan untuk mampir ke Langgar Kidul. Nah, dari sanalah beliau mengembangkan ide-ide Muslim yang modern, ya. Tapi sungguh ternyata tidak mudah, ya. Tantangan begitu banyak. Termasuk salah satu ide beliau waktu itu adalah meluruskan arah kiblat, karena Masjid Kauman itu dilihat, ya, secara ilmu pengetahuan tidak sesuai ke arah kiblat, diluruskan oleh santri-santri beliau. Nah, ironisnya ide-ide modern yang luar biasa ini, ya, yang memajukan ini, ya, kemudian banyak ditentang. Termasuk juga banyak ulama-ulama saat itu, ulama tradisional yang kemudian menentang ide-ide Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, dituduhlah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, sebagai kiai sesat, kiai kafir, ya, kiai yang niru-niru Belanda. Kenapa? Karena beliau juga mengajar di salah satu sekolah milik Belanda. Ya, beliau adalah orang yang supel beradaptasi, ya, dengan Belanda. Dia mengajar di situ. Untuk apa? Untuk belajar. Jadi dia cerdas, ya. Dia cerdas. Dia tidak ingin bangsa ini dijajah, tapi dia tidak frontal, ya. Ya, dia dekati itu Belanda, manfaatkan apa yang bisa, ya. Termasuk juga beliau berdiskusi dengan banyak tokoh nasionalis saat itu, ya. Jadi luar biasa. Tapi karena banyak yang sirik tuh, kalau orang bilang sekarang, ya, banyak yang tidak suka tuh. Ini Islam apa gitu, ya? Dikira Islam aliran sesat gaya baru. Mungkin barangkali sekarang ada juga tuh, masih ada saja, ya, masyarakat kita yang melihat Muhammadiyah ini sebagai aliran sesat lah, mungkin masih ada satu dua gitu, ya. Nah, awal Kiai Dahlan dulu itu begitu. Akhirnya mendapat tantangan yang berat. Nah, Langgar Kidul, ya, tempat berdakwah Kiai Dahlan akhirnya diserang oleh massa yang tidak bertanggung jawab. Dirobohkan, dibakar. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu berat tantangannya, ya. Begitu berat. Untuk apa? Untuk memajukan bangsa ini. Ya, bahkan anak bangsa sendiri, ya, sesama anak bangsa itu nggak mau tuh melihat kemajuan. Kenapa? Karena saking tertinggalnya pola pikirnya. Ya, sedangkan Kiai Dahlan sudah berpikiran maju. Namun walaupun banyak sekali tantangan, Kiai Dahlan tuh nggak mundur tuh, ya. Terus saja beliau berjuang, ya, dengan tekun, ya, terus menjalin silaturahim dengan berbagai pihak. Akhirnya pada tahun 1912
beliau mendirikan organisasi yang disebut dengan Muhammadiyah. Ya, di Kauman Yogyakarta organisasi ini didirikan. Muhammad artinya Nabi Muhammad, dia artinya pengikut Muhammad. Jadi Muhammadiyah artinya adalah pengikut Nabi Muhammad. Jadi Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah ini ingin membawa pesan, ingin mengembalikan ajaran agama ya yang tadinya tercampur dengan berbagai praktek lokal, mistik ya, dikembalikan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sekaligus diberikan sentuhan yang modern. Sahabat milenial yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari organisasi ini kita tahu ya, hari ini begitu banyak lembaga yang dilahirkan. Ya. Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang banyak sekali kepada bangsa ini, ya. Sebelum bangsa ini, bahkan sebelum merdeka, ya. Hari ini kita melihat ratusan bahkan ribuan sekolah TK, sekolah dasar, bahkan sampai SLTA, bahkan sampai perguruan tinggi. Kita melihat di mana-mana ada rumah sakit PKU Muhammadiyah, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga dakwah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Itu semua adalah hasil ide inovasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, sekarang pertanyaannya adalah, hari ini Kiai Dahlan sudah tidak ada, sudah meninggal. Maka hari ini kitalah, sahabatlah yang harus meneruskan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membangun negara ini dengan baik, dengan cara pandang Al-Qur'anul Karim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.